Oke, hari ini kita bakal bahas sebuah film yang luar biasa, yang dicintai banget sama banyak orang. Ini bukan cuma cerita biasa, tapi sebuah fenomena budaya yang bisa menembus batas-batas negara dan benar-benar menyentuh hati kita semua. Coba bayangin deh, gimana rasanya kalau rumah seorang anak itu ada di seberang perbatasan yang, ya, nggak bisa dilewati. Ini nih, pertanyaan inti yang bikin film ini begitu menyayat hati dan langsung menarik kita ke dalam sebuah perjalanan yang rasanya mustahil. Karena pada dasarnya seluruh film ini adalah tentang satu hal, sebuah janji. Janji yang sederhana, tapi diuji habis-habisan sama rintangan yang gak ada habisnya. Oke, mari kita mulai dari awal. Semuanya berawal dari sebuah pertemuan yang sama sekali nggak terduga. Pertemuan antara dua orang yang beda banget dalam situasi yang, wah, nggak memungkinkan sama sekali. Nah, lihat di perbedaannya. Di satu sisi ada Syahidah. Dia ini anak perempuan umur 6 tahun dari Pakistan. Dan dia nggak bisa bicara sejak lahir. Di sisi lain kita punya Pawan Kumar Chaturvedi, pria super sederhana dari India, pemuja setiap Bajrangbali, dan jujur banget sampai ke tingkat yang polos. Satu dari Pakistan, satu dari India. Satu nggak bisa ngomong, satu lagi super jujur. Harusnya mereka nggak ketemu kan? Tapi ya itu, takdir punya rencana lain. Jadi, gimana ceritanya mereka bisa ketemu? Semuanya terjadi gitu aja. Cepet banget. Awalnya, Ibu Syahidah bawa dia ke India, berharap ada keajaiban biar Syahidah bisa bicara. Tapi pas di kereta pulang, Syahidah ini turun sebentar buat nyelamatin anak domba. Dan keretanya jalan. Dia ketinggalan, sendirian, di negara asing. Besoknya, dia bingung, naik aja ke kereta lain, dan disitulah dia ketemu Pawan, pria baik hati ini yang akhirnya dia ikuti terus. Nah, disinilah ceritanya jadi makin rumit. Masalah yang tadinya cuma soal anak hilang, tiba-tiba jadi masalah geopolitik raksasa. Ini bukan lagi soal nyari orang tua. Ini soal menembus tembok birokrasi, tembok permusuhan antara dua negara. Dan ini dia, momen penentu segalanya. Pas lagi nonton pertandingan kriket, India lawan Pakistan. Tiba-tiba, Syahidah, si anak kecil ini, loncat-loncat girang dan nyium bendera Pakistan di TV. Boom! Saat itu juga, Pawan sadar, anak ini bukan dari India, dia dari seberang. Tiba-tiba, misinya jadi 100 kali lebih berat. Ini bukan lagi sekedar nolongin, ini menantang dunia. Pawan dengan segala kepolosannya coba lewat jalur yang benar. Dia ke kedutaan Pakistan. Tapi apa? Tanpa paspor, tanpa dokumen, Syahidah itu dianggap nggak ada. Ditolak. Oke, coba cara lain. Dia sewa agen perjalanan. Ternyata ini malah lebih parah. Agen itu jahat, dia malah menjual Syahidah ke sindikat perdagangan manusia. Pawan ngamuk, tentu saja. Dia hancurin tempat itu dan berhasil nyelamatin Syahidah. Di titik inilah dia sadar, sistem nggak akan bisa diandalkan. Jalan resmi udah buntu total. Tapi, apa Pawan menyerah? Enggak. Justru kegagalan sistem ini malah memicu sesuatu di dalam dirinya. Ini bukan lagi cuma soal menolong. Ini jadi sebuah misi pribadi yang didorong oleh iman dan integritasnya yang gak bisa digoyahkan. Dan untuk benar-benar ngertiin Pawan, kita harus paham julukannya, Bajrangi. Bajrangi itu nama lain untuk Dewa Hanuman. Dalam kepercayaan Hindu, Hanuman itu simbol kekuatan, pengabdian tanpa pamrih, dewa yang bisa menyeberangi lautan dan mengangkat gunung demi kebenaran. Nah, inilah sumber kekuatan Pawan. Keyakinan kalau niat kita baik dan tulus, hal yang mustahil pun bisa jadi mungkin. Kutipan ini, lebih baik aku gagal daripada berbuat curang, itu benar-benar merangkum siapa Pawan. Ini bukan cuma omongan, ini prinsip hidupnya. Bayangin aja, dia lebih milih gagal ujian berkali-kali daripada nyontek. Integritas inilah yang jadi kompasnya, yang jadi panduannya di sepanjang perjalanan gila yang akan dia hadapi. Dan disinilah, di puncak keputusasaannya, janji itu terucap. Dia bersumpah pada dirinya sendiri, bukan lagi cuma sekedar bantu, tapi dia akan secara pribadi, dengan tangannya sendiri, mengantar Syahidah pulang, walaupun harus melewati perbatasan, tanpa dokumen, dan menghadapi semua risikonya sendirian. Dan sekarang, perjalanannya membawa dia ke tempat yang gak pernah dia bayangkan, tanah musuh. Tapi apa yang dia temukan di sana? Bukan monster, bukan ancaman. Justru sebaliknya, dia menemukan cerminan dari kemanusiaan yang sama seperti yang dia yakini. Ada satu adegan yang gila banget, pas dia berhasil nyebrang perbatasan lewat terowongan ilegal, bukannya lari dan sembunyi, dia malah nyamperin pos penjaga perbatasan Pakistan. Dengan jujur, dia minta izin buat masuk. Coba bayangin, kejujuran yang super polos ini bikin para penjaga bingung, tapi akhirnya mereka luluh dan ngebiarin dia lewat. Luar biasa. Dan di Pakistan, ternyata dia nggak sendirian. Dia ketemu sama Chen Nawab, seorang reporter yang awalnya nyari berita sensasi tapi akhirnya tersentuh sama kisah Pawan.
Terus dia dapat perlindungan dari seorang imam di masjid yang nggak ngelihat agamanya, tapi ngelihat niat baiknya buat menolong seorang anak. Dari warga biasa sampai ulama, semua orang yang dia temui jadi bukti kalau garis di peta itu nggak ada artinya dibanding ikatan kemanusiaan. Nah, semua kebaikan kecil ini, semua bantuan tak terduga ini, lama-lama jadi bola salju raksasa, membangun sebuah momentum yang nggak bisa dihentikan lagi, yang membawa kita ke salah satu adegan puncak paling emosional yang pernah ada di film. Ingat Canda Nabab si reporter tadi? Berkat dia, cerita tentang Bajrangi ini jadi viral. Videonya menyebar kayak api di internet, ditonton jutaan orang di India dan Pakistan. Perjalanan satu orang ini tiba-tiba jadi milik semua orang, jadi simbol harapan bagi kedua negara. Dampaknya, lihat angka ini. Ribuan orang dari Pakistan dan India datang kumpul di perbatasan. Bukan buat perang, bukan buat konflik. Mereka datang dengan satu tujuan, mendukung Pawan, mendukung kemanusiaan. Dan mereka semua teriak dengan satu suara, biarkan dia lewat. Ini bukan cuma teriakan supaya gerbang perbatasan dibuka. Ini seruan supaya gerbang di hati kita semua dibuka. Gerbang yang udah terlalu lama memisahkan banyak orang. Dan inilah momen puncaknya. Setelah Pawan berhasil nemuin Ibu Syahida, dia jalan balik ke perbatasan India. Tepat saat itu, keajaiban yang ditunggu-tunggu terjadi. Syahida, anak kecil yang dari awal film gak pernah bersuara, tiba-tiba berteriak sekuat tenaga. Dia manggil, "Paman!" Suara pertamanya keluar bukan buat dirinya sendiri, tapi karena cinta yang begitu besar buat orang yang rela menempuh segalanya demi dia. Jadi, bisakah integritas satu orang aja mengubah garis pemisah yang begitu tebal? Film ini nggak ngasih jawaban gampang, tapi film ini ninggalin kita dengan satu harapan besar, bahwa di dunia yang kelihatannya penuh perpecahan ini, satu tindakan kebaikan yang tulus dan murni itu punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk menyalakan api kemanusiaan yang nggak akan pernah bisa padam.